Kamu tahu nggak bahasa Inggrisnya pemadam kebakaran itu apa? Bahasa Inggrisnya itu firefighter. Firefighter. Woi, bengong aja nih kamu, tugasnya udah selesai belum? Kamu sih ganggu aku aja. Aku lagi seru-serunya menghayal tuh. Aku lagi seru-serunya menghayal jadi petugas pemadam kebakaran. Aduh, Dedi, kamu itu kebanyakan menghayal deh. Mendingan kan sapa dulu tuh sama sahabat di rumah. Untung aja kamu ngingetin aku. Ayo kita sapa. Hai sahabat. Saya Dedi Sanjaya. Dan saya Cynthia Steven. Saat ini kalian sedang menyaksikan program acara Profesiku, Profesimu. Berjumpa lagi dalam acara yang dapat memberikan inspirasi tentang profesi impian. Dad, kalau tadi aku lihat kamu ya, kayaknya kamu pengen banget ya jadi pemadam kebakaran. Oh, itu jelas. Kamu nggak tahu ya, kalau jadi petugas pemadam kebakaran itu udah keren, gagah. Aku nggak kebayang deh kalau aku jadi petugas pemadam kebakaran, pasti banyak yang naksir sama aku. Dedi, kamu ini ya, kamu tahu nggak sih? Jadi petugas pemadam kebakaran itu nggak gampang loh. Iya sih, memang benar. Tapi aku mau tanya dulu nih sama sahabat-sahabat yang lain. Sejauh mana sih mereka tahu tentang profesi petugas pemadam kebakaran? Boleh tuh, ayo kita tanya langsung. Sahabat, menurut kalian seperti apa sih sosok pemadam kebakaran itu? Sosok pemadam kebakaran itu sosok yang tangguh, terus sosok yang berjiwa besar, dan sosok yang berwibawa banget deh pokoknya. Sigap banget. Jadi kalau misalkan ditelepon ada di mana kebakaran, dia pasti langsung datang, harus langsung datang. Jadi dia tuh sikap itu harus sigap. Mungkin mereka sosok yang heroik ya. Mereka berani mempertaruhkan nyawanya untuk selamat orang lain, untuk ya agar tidak terjadi korban lah. Nah, terus apa sih yang ingin kalian ketahui tentang profesi petugas pemadam kebakaran? Aku sih pengen nanya gimana sih cara dia untuk secara kompak untuk memadamkan api yang mereka hadapi kayak gitu. Kenapa mau ngambil profesi kayak gitu, sedangkan profesi kayak gitu itu kan butuh adrenalin yang cukup. Apalagi kalau misalkan kebakarannya itu sampai menghanguskan beberapa rumah gitu. Nah, Dedi dan juga sahabat yang ada di rumah, kalau pengen mencari tahu lebih banyak tentang profesi pemadam kebakaran ini, mendingan kita datengin aja langsung. Lokasinya di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Kan ada tuh, Dad. Benar juga tuh. Lebih baik kita sekarang ke sana. Yuk, let's go. Dedi tunggu. Ih, kan bisa besok perginya. Ya udah deh, sahabat. Lihat cuplikan yang satu ini dulu ya. Saya kejar Dedi dulu. Dedi, tunggu. Sahabat, petugas pemadam kebakaran tidak ubahnya seperti tentara loh. Saat sirine berbunyi, ini merupakan pertanda pasukan berbaju biru-biru siap bertugas memadamkan api. Pemadam kebakaran adalah petugas yang dilatih dan bertugas untuk menanggulangi kebakaran. Kapanpun dibutuhkan, petugas jaga di tiap kantor sektor dan pos siap dipanggil untuk terjun ke tempat kebakaran. Saat bertugas, seorang pemadam kebakaran profesional dituntut untuk berani menghadapi bahaya dan siap dengan segala kondisi di lapangan. Pangkas bekerja dan mengikuti prosedur pelatihan merupakan keterampilan yang diperlukan untuk mencegah insiden pemadaman api. Dalam Diklat Damkar DKI, petugas kebakaran ini dilatih bekerja sama dalam tim untuk memadamkan kobaran api, menghadapi bahaya terjebak dalam situasi sulit seperti terjatuh dan tertimbun, serta latihan penyelamatan korban. Dan tidak hanya itu saja sahabat, sejak berubah menjadi penanggulangan bencana alam, pada Januari 2009, tugas Damkar tidak lagi hanya mencakup usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kebakaran saja. Mereka juga bertugas melaksanakan pertolongan dan penyelamatan terhadap bencana lain, seperti pohon tumbang, banjir, longsor, hingga gempa bumi. Wah, bukan main. Salut buat pemadam kebakaran kita.
kamu buru-buru amat sih? Lihat sih ada yang butuh pertolongan, aku mau bantu mereka. Tunggu deh nih, bahaya. Mendingan kita biarin para pemadam kebakaran yang ahli dalam bidangnya untuk ngatasin. Kita lihat aja dulu situasinya. Yaudah deh, kalau gitu kita tanya sama kakak yang di sana aja. Permisi kak. Kak, tadi itu ada kejadian bahaya apa ya kak? Oh, kami lagi ada pelatihan pemadaman. Saya kira tadi beneran loh kak. Ngomong-ngomong, ada ini dari mana ya? Oh iya kak, perkenalkan, saya Dedi. Kalau saya Cynthia, kakak namanya? Ali Nurdin. Saya kelargu di suku dinas pemadam kebakaran Sudin, Jakarta Barat. Jadi kakak petugas pemadam kebakaran ya di sini? Iya. Oh iya kak, kak kalau boleh tahu sudah berapa lama kak kakak menjalani profesi petugas pemadam kebakaran? Saya 9 tahun di dinas pemadam kebakaran. Wah, cukup lama juga ya. Berarti banyak cerita menarik dong yang kakak dapatkan selama menjadi petugas pemadam kebakaran. Ceritain satu dong kak, pengalaman yang paling berkesan buat kakak. Untuk di dinas pemadam kebakaran, selain pencegahan, pemadaman, dan penyelamatan, kita nggak kebakaran aja, kita juga bencana juga termasuk. Dan kebetulan saya juga pernah dikirim ke Padang untuk evakuasi korban yang tertimbun puing-puing. Dan itu juga saya pernah dikirim ke Singapura tahun 2010 yang lalu. Hebat sekali ya, Det. Nah kak, apa sih kak yang membuat kakak tertarik menjalani profesi pemadam kebakaran dibandingkan profesi yang lain? Yang pasti petugas pemadam kebakaran adalah tugas mulia dan sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain. Kak, aku penasaran deh. Di situ kan banyak mobil-mobil pemadam. Boleh nggak kita lihat-lihat ke sana? Silakan, kalau mau lihat-lihat, saya mau ngantari dulu. Silakan. Banyak sekali ya mobil-mobil di sini ya kak. Kak, kalau boleh tahu kak, kan di sini banyak banget ya tuh kak mobil-mobilnya. Kalau boleh tahu fungsinya apa aja ya kak? Kalau yang ini adalah mobil like rescue. Sebentar, nanti saya nyalakan dulu mobilnya. Kali ini apa ya? Mungkin ada hal yang menakjubkan. Kira-kira fungsinya buat apa ya? Nah, sesuai yang ada di tulisannya nih. Kalau unit ini untuk penerangan dan juga untuk mobil komando atau kasih sektor perwira piket yang hari ini tugas. Jadi selain untuk penerangan juga di dalamnya juga ada peralatan rescue. Coba dong kak lihat dalamnya seperti apa? Oh boleh, silakan. Kak, kalau boleh tahu apa sih kak fungsi dari tombol-tombol dan walkie-talkie ini? Kalau ini hanya untuk sirine dan untuk lampu rotari. Dan ini untuk buka jalan, mikrofon, dan ini untuk mengetahui radio dari pusat informasi di atas. Oke deh. Nah, kalau untuk unit yang ini adalah unit strong arm. Strong arm ini dia bisa seperti Scorpio, dan dia ujungnya itu bisa mengeluarkan air, dan dia bisa menembus tembok, dan dia bisa mengeluarkan air di dalam. Jadi tanpa pemancar, dia masuk sendiri, nanti melakukan pendinginan sendiri. Jadi fungsinya mobil ini tuh apa ya kak? Fungsinya banyak, dia bisa buat pendinginan, dan juga kalau ada mobil yang orang tertimbun, dipasang dengan tali dan kita bisa angkat dari ininya, dari strong arm-nya ini. Ini hidrolik semua. Oh. Unit selanjutnya adalah high pressure unit. Di sini adalah 10.000 liter membawa air dan 20 selang yang ukuran 2,5 in dan 10 selang 1,5 in. Saat bertugas di lapangan, biasanya kendala apa sih yang kakak alami dan gimana cara kakak ngatasinnya?
Ya, sebenarnya kalau untuk kendala lapangan kita banyak. Dari pertama, dari lalu lintas kita udah ngalamin. Kedua, gang sempit, terus yang gang berportal, dan juga banyak sumber air yang kurang, sama warga yang panik. Dan untuk mengatasi semuanya itu ya paling untuk sumber air, kita melakukan pemadaman cara statis atau dinamis. Dan kalau untuk masyarakat yang panik biasanya kita membiarkan atau mengasih tahu biar pemadam yang mengerjakan. Kak, biasa kalau misalnya ada panggilan bertugas gitu, satu tim berapa banyak sih yang datang ke lokasi? Untuk satu unit, setiap satu unit mobil pemadam itu di standarnya ada 6 orang. 1 kepala regu dan 1 operator, 4 anak buah. Nah, nih Kak, saya ini bingung nih Kak. Kami bersama sahabat-sahabat di rumah pengen tahu nih Kak, gimana sih caranya Kakak tuh dapat tahu setiap ada kejadian kebakaran di suatu lokasi? Oh, itu ada ruangan namanya ruang informasi, adanya di lantai 2. Boleh Kak, kita lihat-lihat ke lantai 2. Ayo silakan. Oke, sebelah sini ya Kak. Jadi ini ruang informasinya. Ya, ini adalah ruangan informasi. Nah, sahabat, inilah dia ruang informasi di mana seluruh petugas pemadam kebakaran dapat mengetahui kapan terjadinya kebakaran di suatu lokasi. Kak, gimana sih prosedurnya makanya informasinya bisa sampai? Kita bisa lewat telepon atau dengan smart alarm. Nanti bisa pencet di sini smart alarm, dan dari monitor smart alarm akan muncul di sini lokasi kebakarannya. Seperti itu. Jadi setiap kecamatan dipasang kotak seperti ini. Jadi kalau ada kebakaran tinggal dipencet. Iya, betul. Tapi Kak, aku masih bingung deh. Berarti saat alarmnya berbunyi, para petugas pemadam kebakaran harus cepat bersiap-siap dong Kak? Iya, yang pasti semua aktivitas pasti ditinggalkan dan akan meluncur ke unit masing-masing dan siap berangkat. Jadi Kak, begitu mendengar alarm hingga sampai lokasi itu berapa lama ya Kak? Kita punya respon time 15 menit. 15 menit ada 5 menit pertama kita mendengar ada telepon dan kita persiapan. 5 menit pertama persiapan, 5 menit kedua di perjalanan, 5 menit ketiga persiapan pengaturan unit, gelar selang dan mengeluarkan air. Berarti dalam waktu 5 menit pertama, begitu alarm bunyi kita harus bersiap-siap, pakai seragam, terus turun ke bawah. Langsung ya, meninggalkan semua aktivitas. Kira-kira kamu bisa nggak deh dalam waktu sesingkat itu kamu siap berseragam? Aku sih nggak yakin. Terus Kak, kalau misalnya para petugas lagi istirahat di rumah, terus dapat panggilan, kan nggak keburu tuh Kak? Untuk tugas pemadam kebakaran, tugasnya 1 kali 24 jam. Jadi 1 kali libur, 2 hari, 1 kali kerja, 2 hari libur. Kalau terus-terusan 24 jam, kan bisa sakit dong. Ya kan ya diimbangi dengan olahraga, makanan sehat, dan kita juga ada kliniknya. Nanti kalau ada sakit kita bisa ke klinik di bawah. Jadi menjaga kesehatan itu kunci utama ya Kak? Iya pasti. Selama menunggu panggilan bertugas gitu, biasa waktu Kakak dihabiskan untuk apa sih? Biasanya dengan istirahat, dan kita juga ada ruangan fitness, kita bisa olahraga sedikit untuk menjaga kebugaran. Jadi ada waktu istirahatnya juga ya kalau lagi nunggu panggilan. Iya. Kak, boleh nggak kita lihat-lihat nih ruang istirahat Kakak? Boleh. Ayo, silakan. Ini adalah ruang istirahat Kakak, dan ini biasanya kalau ada terjadi kebakaran, semua aktivitas ditinggalkan. Kita memakai fire jacket, trouser, sepatu boot, helm, sarung tangan, dan meluncur dengan tiang ini. Yang bener Kak, kita harus loncat lewat tiang ini dari lantai 2. Iya. Ini tinggi juga Kak. Iya Kak, tinggi. Nggak takut apa Kak? Nggak, gimana kalau Dedi Kakak tantang untuk main cepat-cepatan turun ke bawah? Wah kayaknya enggak deh Kak. Ya Dedi, gimana sih? Katanya tadi kamu berminat jadi petugas pemadam kebakaran. Masa gini aja nggak berani sih? Ayo ya Kak dia. Ayolah. Yaudah deh Kak, saya terima tantangannya. Nah sahabat, karena saya akan melakukan adegan yang sangat berbahaya, jadi kami mohon untuk sahabat-sahabat di rumah jangan meniru kegiatan ini di rumah.
karena saya sendiri telah didampingi oleh petugas pemadam kebakaran yang profesional. Terus Kak, langsung yuk kita ke sana. Tapi tunggu dulu Sin. Kak, saya pengen tahu nih Kak, gimana sih Kak cara pakainya? Oke, bisa kakak peragakan. Pakai sepatu dulu. Dan ini langsung masuk. Ditarik. Pakai fire jacket. Dan ini adalah helm sarung tangan. Ini untuk jaket ini hanya untuk tahan panas saja. Kita untuk masuk tempur dengan api, dan ini protector untuk melindungi kaki. Dan ini fire shoes. Di sini ada tulangnya untuk beban kalau ketiban sesuatu benda yang berat, kita bisa safety. Jadi jaket ini bisa tahan panas? Iya, tahan panas, tetap pakai pendinginan dari belakang. Ayo Dedi, kamu sudah siapkan untuk terima tantangan kakak? Siap Kak. Oke, nanti sini ada teman kakak, Hermawan. Nanti bisa bertanding dengan itu, dan kakak yang akan mencatat waktunya di bawah. Oke Kak. Halo Kak. Oke, Kali dan Cynthia akan nunggu di bawah dan akan menghitung waktunya. Kalian berdua dengan Pak Hermawan akan berlomba ya. Siap Kak. Semangat ya Dad. Tunggu di bawah. Oke. Ayo Kak. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3, mulai! Ayo semangat Dedi. Semangat, pasti bisa. Dedi. Ayo Dad. Dedi. Ayo semangat Dedi. Semangat, pasti bisa. Pelan-pelan, Dedi, pelan-pelan. Ayo semangat Dedi. Semangat, pasti bisa. Dedi. Pelan-pelan, Dedi, pelan-pelan. Ayo Dad. Dua, waktu kamu 1 menit. Untuk Dedi, kamu 5 menit. Lama sekali yang bener Kak. Ya, sayang banget nih Dad, kamu kalah. Tapi tadi aku acungi jempol deh keberanian kamu. Duh, ternyata gak gampang juga ya jadi petugas pemadam kebakaran. Baru turun dari atas saja udah capek, apalagi ngelakuin tugas-tugas yang lain. Nah sahabat, ternyata tidak gampang juga ya untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Dan saya nih panas banget. Kak, saya buka ya. Nah, adik-adik, gila untuk pemadam kebakaran dibutuhkan waktu yang cepat. Karena setelah 1 menit saja, korban kebakaran akan bertambah dan meluas. Nah, terima kasih buat Bapak Hermawan yang telah menemani saya untuk memberi tantangan ini. Terima kasih ya Pak, selamat menjalankan tugasnya. Terima kasih. Oke deh, Kak, pertanyaan terakhir nih. Harapan kakak buat sahabat-sahabat di rumah yang juga punya cita-cita sama seperti Bapak sebagai seorang petugas pemadam kebakaran. Untuk harapan pemadam kebakaran sendiri, kita lebih jaya di lapangan. Dan untuk adik-adik, untuk yang mau menjadi pemadam kebakaran, siapkan fisik dan mental yang bagus. Karena dibutuhkan fisik dan mental yang bagus untuk menjadi seorang pemadam kebakaran. Wah sahabat, ternyata luar biasa sekali ya profesi pemadam kebakaran ini. Kak, nggak terasa nih udah cukup lama kita ngobrolnya. Terima kasih banyak ya Kak karena udah mau menemani kita dan berbagi pengalaman serta pengetahuan. Tapi sayangnya sudah waktunya kita pamit nih Kak. Terima kasih ya Kali atas waktunya dan selamat menjalankan aktivitas Makasih ya, kembali. Kak. Sama. Sampai jumpa ya. Jangan lupa dibalikin ya. Iya Kak. Ya, dadah. Ya. Nah sahabat, di ruangan inilah para petugas pemadam kebakaran melakukan fitness untuk menjaga kebugaran fisik dan kesehatan mereka di sela-sela waktu mereka. Nah sahabat, tadi sudah lihat kan keseharian seorang petugas pemadam kebakaran.
Di antara kalian pasti ada yang penasaran dengan gimana jenjang pendidikan yang harus kalian tempuh untuk menjadi seorang petugas pemadam kebakaran. Untuk itu, ini dia informasi selengkapnya. Untuk menjadi seorang pemadam paling tidak dia berpendidikan SLTA. Ya, dia bisa dari SMK kejuruan maupun dari SMA umum. Ketika sudah direkrut menjadi seorang pegawai, dia akan kita lakukan pendidikan dasar pemadaman kebakaran ya, yang sekarang kita punya di Pusdikar Ciracas, paling tidak 1 bulan. Jadi semacam pembekalan buat calon petugas pemadam yang nanti akan bertugas di lapangan gitu kan. Setelah mereka mendapatkan pendidikan itu, nanti ada jenjang pendidikan selanjutnya gitu. Dia bisa mengikuti diklat pemadam kebakaran tingkat 1. Untuk mereka ini nanti ada peningkatan lagi bisa jenjang yang lebih tinggi untuk inspektur atau untuk penyuluh itu istilahnya alternatif, opsional gitu. Jadi nggak harus semua petugas ikut inspektur atau diklat PPL enggak. Itu udah selektif gitu. Orang tertentu yang kita pilih, oh ini cocok untuk inspektur, ini untuk penyuluh lapangan. Tapi semua dapat basic dan diklat kebakaran tingkat 1 tadi. Mereka kita dorong nanti untuk juga kuliah kembali gitu dengan biaya sendiri gitu. Jadi memang kita juga minta nggak cuma dari SLTA, tapi juga ada beberapa dari akademi maupun tingkat S1. Kalau untuk dinas pemadam itu palingnya teknik kimia, teknik lingkungan, teknik sipil, arsitektur itu bisa kita butuhkan karena memang untuk arsitektur dan sipil ya. Sahabat, cita-cita boleh saja tinggi dan jauh ke depan. Namun, langkah yang diperlukan untuk itu harus diterapkan sejak sekarang. Apalagi kalau bukan belajar dengan baik. Dan setelah kita melihat semua informasi, tidak ada salahnya untuk kita menghargai segala profesi yang ada. Baiklah, saya Cynthia Steven. Dan saya Dedi Sanjaya beserta semua kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dalam acara Profesiku, Profesimu. Sampai jumpa. Cin, gantian lu, tadi lu bubur bawah juga. Berat. Nah sahabat, tadi sahabat sudah lihat kan keseharian sebagai petugas pemadam kebakaran. Saya lupa. Ya adik-adik, untuk tugas pemadam kebakaran perlu waktu dan yang cepat karena sigap waktunya